Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Emran Numerologi dan Tarot ya. Kita lanjutkan kembali membahas untuk Aries. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas untuk Aries Dekan 1 bagi teman-teman yang khususnya lahir pada tanggal 21 sampai dengan 30 Maret ya. Bagi yang belum nonton videonya jangan lupa ditonton, di-like dan juga di-subscribe ya. Biar saya semangat terus ya bikin video dan juga berbagi informasi tentang numerologi atau juga tarot kepada teman-teman semuanya. Dan di video kali ini saya lanjutkan kembali ya membahas khususnya untuk Aries Dekan 2. Aries Dekan 2 yaitu adalah orang-orang yang lahir ya pada tanggal 31 Maret sampai 10 April. Ya, 31 Maret sampai 10 April, di mana Aries Dekan 2 ini adalah cerita tentang matahari ya, matahari berada di Aries. Nah, jadi kalau dalam segi zodiak atau dari susunan planet teman-teman ya, matahari berada di Aries ini adalah posisi eksaltasi ya. Jadi dia posisi yang diagungkan di sana. Jadi matahari di Aries itu sendiri sangat ditinggikan ya, sangat dihormati, ibaratnya tamu istimewanya dia di sana. Nah, jadi karakter untuk orang-orang Aries Dekan 2 ini ya terwakili dari kartu Three of Wands dalam tarotnya. Jadi kartu Three of Wands ini adalah cerita tentang Aries Dekan 2 ya, atau matahari berada di Aries. Nah, jadi ceritanya di sini terlihat seorang lelaki mengenakan jubah merah ya, jubah merah. Merah itu sendiri kalau dalam arti warna, merah adalah mewakili warna gairah ya, warna semangat dan warna keberanian ya. Dan juga Wands ini, cerita tongkat ini semuanya adalah elemen api, di mana api ini cerita tentang semangat, tentang gairah ya, tentang perasaan optimis seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang lahir sebagai Aries Dekan 2 khususnya 31 Maret sampai 10 April ya, ada banyak cerita kalian, ada banyak karakter kalian tergambarkan dari kartu Three of Wands ini. Nah, jadi di kartu Three of Wands kita bisa lihat ya, lelaki ini membelakangi dan menghadap ke lautan yang luas ke depan. Dia memegang satu tongkat dan dia sendiri dikelilingi 3 tongkat ya. Dan dia berdiri di dataran yang tinggi. Nah, jadi dia di posisi yang tinggi, dia melihat ke depan ya, melihat ke jangkauan yang sangat luas sekali di depannya. Nah, jadi posisi dia berdiri di tempat yang tinggi ini menandakan orang-orang yang lahir pada Aries Dekan 2 ini punya kemampuan kepemimpinan ya, punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa leadership seperti itu, dan juga punya inisiatif ya dalam menjalankan tugas. Nah, jadi untuk teman-teman, kalian itu punya bakat memimpin, bisa jadi leader ya. Jadi kalau kalian jadi leader itu ya bukan hanya soal prestasi, soal kenaikan jabatan, bukan, tapi ada bawaan ya, ada power ya, ada wibawa dari dalam diri kalian yang memang hoki untuk jadi pemimpin itu dari bawaan tanggal lahir itu. Nah, kemudian dia melihat ke jangkauan yang luas ke depan ya, melihat ke jangkauan laut lepas ya di depan ya. Ini cerita tentang sama ya seperti yang sebelumnya Aries Dekan 1, orang-orang yang terlahir di Aries Dekan 2 juga sama, punya pandangan dan juga pemikiran yang luas atau juga pemikiran yang sangat maju ke depan. Kemudian ya dia melihat ke depan seolah-olah ya dia sudah tahu ya kemana arahnya yang mau dia tuju ya. Dia sudah merencanakan sesuatu ya untuk pergi kemana seperti itu. Nah, jadi di sini orang-orang yang terlahir sebagai Aries Dekan 2 ini biasanya tahu tujuan hidupnya atau kemana hidupnya itu akan dibawa seperti itu. Visi misinya jelas. Sekali lagi saya katakan, Aries Dekan 2 punya visi misi yang jelas, tahu kehidupannya kemana akan dibawa. Nah, kemudian 3 tongkat. Tongkat tadi saya udah katakan bahwa ini mewakili elemen api ya, elemen api ini mewakili semangat ya, mewakili gairah ya, mewakili antusiasme gitu ya. Nah, jadi di sini 3 tongkat ini melambangkan orang-orang ini yang terlahir sebagai Aries Dekan 2 punya tekad yang kuat ya, punya keinginan yang kuat, punya semangat ya, punya ambisi ya, biasanya gigih ya dalam berjuang ya, kemudian ya semangat untuk berkembangnya itu ya, semangat untuk majunya itu sangat kuat sekali. Nah,
kalau kita lihat dengan tongkat yang dia pegang di tangannya, dia berdiri di tempat yang tinggi, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terlahir sebagai Aries Dekan 2 ini punya pemahaman yang baik tentang lingkungan sekitarnya. Ya, dia melihat luas ke depan, dia seolah mengawasi sekelilingnya, ya. Dia melihat ke depan, ya, tahu dia apa yang terjadi semuanya. Jadi punya pemahaman yang baik terhadap lingkungan yang sekitarnya, punya pemahaman yang baik terhadap orang-orang di sampingnya, dan juga dia tahu, ya, melihat gambaran peluang yang ada di depan, tantangan yang ada di depan seperti apa, ya. Ini semua diketahui dengan jelas oleh orang-orang Aries Dekan 2 ini. Nah, kemudian di sini kita juga ada melihat, ya, kapal, ya, atau perahu. Ada 3 perahu, ya, di lautan itu. Ini juga, ya, cerita tentang zona nyaman. Nah, jadi kalau sebelumnya di Aries Dekan 1 saya ceritakan negatifnya orang-orang Aries Dekan 1 agak takut, ya, untuk bisa keluar dari zona nyaman. Berbeda dengan Aries Dekan 2 ini sudah berani mengambil keputusan dan sudah berani, ya, untuk keluar dari zona nyamannya. Ya, sudah berani, ya, untuk mengejar ambisinya, untuk mewujudkan keinginannya, untuk, ya, mengejar mimpi-mimpinya. Mereka udah berani meninggalkan zona nyaman mereka dan bersiap, ya, untuk menghadapi tantangan. Jadi mereka udah nggak ragu-ragu lagi. Mereka biasanya udah nggak banyak pertimbangan lagi seperti yang ada pada Aries Dekan 1. Nah, tetapi, ya, yang namanya karakter, ya, yang namanya angka atau juga potensi ini, kita bicara pasti tentang dualitasnya. Ada yang positif, pasti juga ada yang negatif. Nah, jadi positif-positifnya yang tadi sudah saya katakan, ada negatifnya nggak untuk ini? Three of Wands, ya, juga ada, ya. Three of Wands, ya, atau, ya, Aries Dekan 2, ya, negatifnya sifat kepemimpinan yang kuat, ya, pada diri kita ini kadang-kadang justru, ya, bisa memberi kita masalah. Maksudnya mengambil masalah yang diciptakan orang lain gitu loh. Kadang-kadang, ya, orang yang punya jiwa kepemimpinan yang kuat, ya, ada keinginan untuk mengambil tanggung jawab lebih pada masalah orang lain seperti itu. Masalah yang orang lain buat, kemudian dia melibatkan diri seperti itu, membela seperti itu, loyal kepada orang-orang di sekelilingnya, dengan tujuannya mungkin bagus, ya, berharap ketika suatu saat dia butuh dukungan, orang-orang di sekelilingnya juga bisa bantu dia gitu, ya. Orang-orang di sekelilingnya juga bisa support, ya, tetapi ini belum tentu, ya, kadang nggak sesuai ekspektasi. Nah, jadi negatifnya di sini kalau bisa jangan terlalu mengambil lebih masalah orang lain, ya, jangan libatkan diri sendiri terlalu dalam pada masalah orang lain. Kadang bisa mempersulit diri kita sendiri. Kadang loyalitas kita justru belum tentu, ya, ada timbal baliknya juga dari orang lain seperti itu. Nah, jadi pesannya di sini yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman, ya, dengan Aries Dekan 2 ini, gunakan, ya, karisma alami kita. Kita sendiri sudah tahu tadi, ya, kita punya kemampuan untuk memimpin. Kita punya wibawa, ya, bisa disegani atau dihormati oleh orang lain, ya. Jadi gunakan ini untuk menarik, ya, orang-orang di sekitar kita untuk ikut serta membantu kita, ya, untuk membawa mereka terlibat, ya, dalam tujuan-tujuan kita, ya, dalam hal-hal yang ingin kita capai, ya, supaya tujuan kita itu bisa jadi lebih cepat gitu loh. Nah, jadi kadang kita menginginkan sesuatu, jangan berpikir semua bisa kita lakukan sendiri gitu, ya, tidak bisa, ya. Jadi justru dengan kelebihan yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya, ajak, ya, atau minta bantuan, minta support dari orang-orang di sekitar kita, ya, supaya lebih cepat, ya, tercapainya, lebih efisien juga waktunya, ya, daripada kita bertindak sendiri. Jadi gunakan karisma alami kita itu, ya. Jadi ini pesannya untuk teman-teman yang terlahir sebagai Aries Dekan 2. Untuk selanjutnya, silakan pantengin terus video-video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.